Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lecture kali ini berjudul Morfologi, Daur Hidup dan Perilaku Nyamuk sebagai Faktor. Oke, mengapa nyamuk itu menjadi penting ya? Oke, ini adalah gambaran sebenarnya kenapa nyamuk itu makhluk seperti ini menjadi perhatian khusus ya, terutama di dunia kesehatan karena ternyata uh, spesies ini atau kita sebut sebagai vektor bisa dapat gampang sekali menyebarkan yang namanya parasit virus ke manusia gitu. Jadi di sini saja di per tahunnya itu nyamuk ternyata memiliki kemampuan untuk membunuh manusia yang paling tinggi ya dari nyamuk itu dari berbagai spesies jika dibandingkan dengan spesies yang lain yang ada di dunia ini. Nah, di sini saya bagi vektor nyamuk itu menjadi 3 ya berdasarkan etiologinya. Nyamuk yang menularkan virus denggi, nyamuk yang menularkan plasmodium, kemudian nyamuk yang menularkan filariasis. Virus, protozoa dengan cacing. Kalau denggi, demam berdarah denggi penyakitnya, kemudian untuk malaria, untuk plasmodium penyakitnya adalah malaria, dan untuk filaria, cacing filaria, penyakitnya adalah filariasis. Ini ditularkan oleh berbagai spesies nyamuk yang berbeda-beda. Untuk DBD itu ada Aedes aegypti ya, nyamuk yang paling terkenal, nyamuk belang-belang. Kemudian ada Aedes albopictus. Kemudian untuk malaria ini ada spesies Anopheles. Anopheles ini banyak sekali spesiesnya, makanya saya di sini tulis adalah subspesies. Kemudian ada filariasis, itu yang menyebarkan adalah spesies, ada banyak sebenarnya, spesies Anopheles, Culex, Aedes, dan Mansonia. Tapi kalau untuk filariasis yang paling terkenal itu adalah Culex concaviatus atau nyamuk got ya, kalau misalnya kita sering dengar. Nah, nanti saya akan share juga lecture tentang vektor mekanik yang menyebabkan cacing sih kebanyakan ya. Ada Musca domestica atau lalat atau Periplaneta americana. Itu kecoa ya. Jadi biasanya ini vektor mekanik ini jadi mereka tidak masuk ke dalam tubuh mereka tapi ada di sekitaran tubuh mereka, di kaki, di badan gitu. Makanya dia disebut dengan vektor mekanik ya. Oke, vektor virus penyakit denggi atau demam berdarah denggi ya. Ini adalah virus dan vektornya. Vektor utamanya adalah Aedes aegypti, vektor potensialnya adalah Aedes albopictus. Jadi kalau misalnya sekarang sih sebenarnya Aedes albopictus juga sudah banyak di seluruh dunia ya. Dia juga merupakan suatu spesies yang perlu dibasmi juga selain dari Aedes aegypti. Oke, ini adalah gambaran dari siklus penyakit denggi. Mungkin sudah paham ya dijelaskan oleh Prof. Efrida tentu saja. Intinya nyamuk itu menghisap darah, yang berbahaya itu adalah nyamuk menghisap darah manusia yang terinfeksi penyakit. Baik itu denggi, baik itu malaria, baik itu filariasis. Kalau misalnya dia menghisap darah, tapi manusia itu fine aja, nggak ada apa-apa di darahnya itu ya nggak apa-apa gitu. Nyamuk itu sebenarnya nggak berbahaya. Tapi yang berbahaya itu kalau misalnya dia menghisap darah, seperti ini ada virusnya. Virus ini akan berkembang dalam tubuh nyamuk, nih ya, bereplikasi di midgut, ovari, kemudian dia masuk ke dalam body cavity, kemudian masuk ke saliva gland atau kelenjar ludah. Nah, perkembangan ini kemudian apabila nyamuk ini menusuk atau istilahnya menggigit itu sebenarnya kurang tepat ya karena dia menusuk kemudian menularkan kembali virus ke manusia sehat dan ini akan menjadi penyebaran dari penyakit DBD ini sendiri ya. Di sini juga sudah ya jadi infected person. Oke, ini adalah perjalanan dari virus di dalam nyamuk seperti tadi, tapi ini lebih jelas lagi karena ini adalah gambaran dari bagian anatomi nyamuk ya. Jadi proboscis ini adalah alat untuk menusuk dari si nyamuk itu, kemudian dia menghisap darah, dia masuk di dalam lambung, kemudian dalam lambung virus itu akan ke matrik peritropik. Kemudian dia ke sel epitel lambung, kemudian keluar migrasi ke hemolim, masuk ke hemosol, menuju kelendar ludah nyamuk
kemudian membelah diri dan siap ditularkan kembali. Jadi begini, kalau misalnya nyamuk menghisap manusia yang terinfeksi virus dengue, kemudian virus ini melalui perjalanan ini kemudian dia balik lagi ke kelenjar ludah, dia baru bisa efektif untuk menularkan virus. Kalau misalnya dia ternyata menghisap darah, kemudian si nyamuk ini masih di misalnya sel epitel lambung atau masih di hemosol, kemudian dia menggigit lagi, tapi dia nggak ready di kelenjar ludah, ya itu tidak akan terjadi penularan. Jadi sebenarnya pun terjadi penularan DBD ini sangat kompleks sekali. Dari segi manusianya juga manusianya imunitasnya rendah, kemudian dari segi nyamuknya virus itu sudah siap untuk tertular kembali ke manusia, ya. Nah, ini adalah morfologi dari stadium-stadium Aedes aegypti ya. Di sini saya gambarkan, kalau dilihat jelas banget ini kalau dengan mikroskop, ini telur ya. Telur ini bentuknya kalau digedein seperti ini. Kalau misalnya kita survei di tempat-tempat yang endemis DBD, biasanya ini ada di pinggiran-pinggiran tempat habitat dari nyamuk Aedes aegypti. Jadi seperti di bak-bak mandi, terutama dari semen ya, semen tuh. Jadi antara batas air dengan atasnya itu ada telur seperti ini berjajar hitam-hitam kecil-kecil gitu. Ya, ini kalau dibesarkan seperti ini. Jadi bentuknya lonjong seperti torpedo, menetas di lava dalam waktu 2 hari. Jadi kalau ini terendam air dalam waktu 2 hari atau lebih lama ya, tergantung dari telurnya juga, dia akan menetas jadi larva. Larva itu yang kecil-kecil, kalau misalnya dilihat di itu jentik ya. Nah, jentik itu, jadi tapi ini terendam dulu. Kalau nggak terendam dia nggak bakal menetas. Ya, bisa bertahan lebih dari 1 tahun jika berada di tempat yang kering. Tapi kalau misalnya dari hasil dari literatur, kemudian dari penelitian yang pernah saya lakukan tentang nyamuk, dia nggak akan survive sampai setahun. Jadi kalau nyamuk ini di tempat kering, sekitar 6 bulan dia masih bisa menetas, dan itu pun fekunditasnya itu sangat rendah sekali. Jadi 3 bulan baru dia penetasan itu bagus. Kemudian membantu kelangsungan hidup spesies sama. Jadi sifat ketahanan dari nyamuk ini membantu kelangsungan hidup spesies bertahan di kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, jadi kondisi yang tidak menguntungkan dalam artian dia kan harus dia bisa berkembang biak apabila terlalu menetas apabila ada air. Air itu di musim hujan. Nah, kemudian kita kan ada musim kemarau nih. Musim kemarau itu yang jangka waktunya berapa bulan, sampai 6 bulan. Nah, dia bisa bertahan nih ketika kemarau itu gitu, menempel di mana, di tempat habitatnya. Kalau misalnya nanti hujan lagi, kemudian deras, dia terendam 2 hari, dia bisa menetas lagi. Jadi sebenarnya nih telur nggak mati, walaupun nggak menetas dalam waktu berbulan-bulan gitu ya. Nah, ini larva. Jadi larvanya ini kalau dibesarkan seperti ini ya. Ini kayak apa ya? Ya jentik yang kalau misalnya di tempat-tempat habitat nyamuk ya, dia tuh gerakannya tuh apa sih, kalau istilahnya tuh suka saya dengar itu uget-uget. Pada saat istirahat di permukaan air, larva akan menempatkan sifotnya ke atas dan terlihat seperti menggantung membentuk sudut 60-90 terhadap permukaan air. Jadi nanti akan terlihat kalau misalnya dibandingkan dengan larva Anopheles atau lapak kulek ya. Oke, ini adalah pupa. Kalau dibesarkan dia seperti ini, bentuknya seperti tanda koma. Pupa ini adalah stadium yang nggak makan ya. Jadi dia berenangnya pakai ini. Dia geraknya tuh cepat sekali kalau misalnya kesentuh. Dalam 1-2 hari akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini adalah nyamuk dewasa dari Aedes aegypti ya, khas sekali belang-belang. Jadi kalau dilihat dengan mata telanjang pun Aedes aegypti itu gampang banget. Warnanya hitam belang-belang, udah itu adalah Aedes aegypti. Dan be careful kalau misalnya di daerah kita ada yang kena demam berdarah gitu dengan jarak terbang dia, apalagi tetangga ya. Jadi hati-hati sekali kalau misalnya ada nyamuk ini. Kalau di sekitar rumah kita udah ada kena demam berdarah, itu mulai pay attention deh. Jadi mulai melakukan pengendalian fisik, kimia atau mekanik ya sebisanya untuk supaya nyamuk itu nggak menggigit kita. Perbedaan, yang menggigit nyamuk
kita itu atau yang menghisap darah itu adalah nyamuk betina ya. Jadi perbedaannya itu adalah di sini. Pillows dengan plumose. Nah, ini adalah yang berambut jarang, pillows. Jadi ini adalah nyamuk betina. Yang dikatakan lira itu, lira fomititoraknya ini adalah ini. Nanti akan terlihat lebih jelas. Nah, ini adalah perbedaan yang mendasar dari nyamuk Aedes aegypti dengan Albopictus ya. Kalau misalnya Aedes aegypti dia lire shape-nya, dia berbentuk seperti hampir seperti biola seperti ini. Kalau misalnya ini dia lurus aja. Kalau yang Aedes albopictus ya. Ini kalau misalnya dibesarkan ini nggak terlalu jelas mungkin karena ketika nangkap nyamuknya dia terbentur. Jadi putih-putihnya ini nggak terlalu jelas. Tapi sebenarnya seperti ini sih. Ya, ini yang Aedes aegypti seperti lira. Oke, seperti saya yang bilang tadi, nyamuk Aedes aegypti jantan itu dia nggak menghisap darah. Jadi yang perlu dibasmi itu sebenarnya adalah yang betina. Tapi sebenarnya yang jantan juga perlu karena kalau nggak ada jantan ya betina nggak bakal bertelur kan gitu. Nggak bakal ada populasi nyamuk yang seabrek-abrek yang bisa gigit kita gitu. Jadi nyamuk betina itu pun setelah kawin dia baru menghisap darah. Kalau dia nggak kawin dia nggak bakal butuh darah untuk kematangan telurnya. Dia sama makanannya, cairan tumbuhan, sari bunga. Kalau misalnya kita pernah merhatiin ada nyamuk yang menghisap kayak sari gula. Jadi kita pernah bikin sari gula di dalam gelas, kemudian ada nyamuk yang hirap. Nah, sebenarnya dia tuh makanannya tuh itu. Darah itu bukan makanannya, darah itu diperlukan untuk kematangan telurnya dan dia perlukan untuk telur itu berkembang kemudian menetas ya untuk kelangsungan hidup mereka. Sifatnya antropofilik, dia lebih suka darah manusia daripada hewan. Nyamuk betina menghisap darah baik di dalam maupun di luar rumah. Aktivitas menggigitnya itu 2, dari jam 8 sampai 10, kemudian dari jam 3 sampai jam 5. Ya, jadi makanya biasanya kalau misalnya penyuluhan kesehatan itu dari jam 8 sampai jam 10 kita pakai repelen, kemudian pakai baju tangan panjang gitu ya. Itu salah satu karena aktivitas menggigit itu adalah di sekitaran jam ini gitu. Tempat beristirahat di luar rumah yaitu semak-semak, tanaman rendah termasuk rumputan, kebun, atau pekarangan dekat rumah. Tempat istirahat itu di pakaian-pakaian tergantung ya. Sarung, kelambu, tirai, dia terutama juga pakaian-pakaian yang berwarna gelap. Kemudian memiliki rata-rata jarak terbang kurang dari 40 meter. Nah, tempat perkembangbiakan Aedes aegypti ini nyamuk rumah ya. Jadi tempat perkembangbiakannya itu macam-macam. Jadi saya dulu pernah ketika saya S1 saya survei di Jakarta waktu waktu itu Jakarta itu masih endemis banget demam berdarah ya. Jadi tingkat kematiannya itu juga lumayan, tingkat kasus dan kematiannya juga lumayan tinggi waktu itu di Jakarta. Waktu itu saya pernah survei di Tanjung Priuk itu luar biasa sekali, larva atau jentiknya tuh banyak sekali ditemukan dan pada saat itu air itu susah. Jadi mereka itu di daerah-daerah yang memang mohon maaf agak kumuh ya. Jadi air susah, kemudian di dalam air itu banyak jentik, mereka mau nguras juga bingung. Nanti airnya itu mereka mandinya dari mana gitu kalau misalnya mereka kuras. Tapi di dalam bak mandi, di dalam air mereka tuh banyak sekali jentik gitu. Ya. Jadi tempat perkembangbiakan itu dibagi 2, ada buatan, ada alamiah. Tempat penampungan air, ada drum, tangki, ya, kemudian ember, bak mandi, ya. Kemudian tempat ornamental, tempat minum burung. Ini nih biasanya yang kelewat sih kalau misalnya surveillance nyamuk Aedes aegypti ya. Kemudian ada barang bekas kaleng, botol, ban. Kemudian tempat terkait dengan instalasi talang, kemudian lubang untuk tiang bendera ini biasanya ada juga. Kemudian alamiah itu ada lubang di pohon, lubang di batu, ya pelepah pisang, ada potongan bambu itu juga biasanya ada. Dan tempat ornamental ini ada juga yang saya sering banget yang nggak ketahuan itu adalah tempat penampungan air di dispenser. Jadi kalau misalnya dibuka ternyata banyak jentik di situ ya, itu juga suka ketinggalan. Nah ini adalah gambarannya. Nah dia senang sekali di bak mandi yang seperti ini sebenarnya. Dan kayaknya zaman sekarang bak mandi udah jarang banget yang kayak gini ya. Dan biasanya mereka pakai drum ember yang gede-gede itu, kemudian pakai shower segala macam sih jarang sih sebenarnya udah yang seperti ini kecuali yang memang rumahnya yang rumah lama banget. Nah ini ember-embernya di sini nih biasanya jentik-jentik itu. Ini drum, apalagi kalau misalnya nggak kepakai udah dan terbuka seperti ini sasaran empuk banget untuk Aedes aegypti bertelur ya.
tempat perkembangbiakan. Nah, ini di lubang-lubangnya ini biasanya ada ya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Biasanya kalau misalnya di luar ini adalah Aedes albopictus ya. Nah, bagaimana pengendaliannya? Jadi perlindungan perorangan. Jadi dari kita sendiri mencegah bagaimana caranya kita tidak digigit nyamuk. Yaitu saya bilang tadi pakai repelen, kemudian pakai baju tangan panjang gitu, dan terus kalau misalnya udah ada nyamuk dalam rumah tuh pay attention lah langsung, misalnya pakai raket nyamuk gitu, apalagi itu adalah nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, kemudian mengubur benda-benda. Jadi benda-benda tempat habitat seperti yang saya bilang tadi itu sangat berpotensi untuk tempat perkembangbiakan dari si larva. Mengganti membersihkan tempat air ya. Ini sebenarnya PSN sih. Jadi tempat-tempat air yang buat kita mandi itu dikuras, kemudian kalau misalnya lebih efektif lagi di bagian pinggir-pinggirnya yang tempat nyamuk itu naruh telur itu disikat, ya itu lebih efektif lagi. Jadi benar-benar di antara perbatasan air dengan di tempat perbatasan air itu nanti biasanya ada kecil-kecil item itu disikat, itu biasa telur nyamuk. Kemudian dengan menggunakan Temefos, ya batistasi ini pengendalian kimia. Kemudian Malaysian itu fogging sering lihat ya, yang orang-orang menyemprotkan insektisida gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau misalnya saya lihat foggingnya itu masih salah caranya gitu. Penyuluhan kesehatan ini sudah sebanyak sekali dilakukan di puskesmas yang ada di Indonesia ya, tentang bagaimana cara mengendalikan demam berdarah. Karena sebenarnya demam berdarah sampai detik ini pun, sampai pandemi COVID pun itu ternyata masih parah kasusnya gitu ya. Jadi kalau nyamuk ini sebenarnya nggak mengenal namanya social distancing. Jadi ya udah, nggak ngaruh dia ada pandemi, tidak ada pandemi, jadi harus tetap banyak untuk demam berdarah gitu. Jadi itu PR dari kita ya sebenarnya, gimana caranya kita bisa mengendalikan demam berdarah itu baik dari segi perorangan maupun dari pemerintah juga. Oke, ini adalah tentang demam berdarah.